Setelah Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan telah mati, membuat dominasi agama semakin menurun dan penolakan terhadap konsep Tuhan semakin dikumandangkan, setidaknya di Eropa dan negara-negara barat. Karena hal tersebut, sekularisme menjadi dasar ideologis yang berlaku global. Bahwasanya kehidupan manusia tidak lagi bergantung pada aturan-aturan agama yang mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia menjadi makhluk yang bebas menentukan dan merumuskan cara mereka untuk hidup. Lebih radikal, penulis terkenal asal Rusia, Fyodor Dostoyevsky, pada novelnya Brother Karamazov, menurut John Paul Sartre, secara implisit mengatakan, "If there is no God, everything is permitted." Atau jika Tuhan tidak ada, maka segalanya diperbolehkan. Artinya, manusia terlepas menginginkannya atau tidak, harus bertindak berdasarkan kebebasannya, dan tidak lagi bergantung kepada apapun dan siapapun. Lantas, apakah itu semua benar? Zizek dan Lacan punya argumen yang berbeda. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa bantu channel ini dengan like dan subscribe, karena masih bakal ada pembahasan menarik melalui teori-teori filsafat lainnya. Terima kasih. Lacan melalui analisis psikoanalisisnya membalik ucapan Dostoyevsky menjadi "If there is no God, then everything is prohibited." Atau jika tidak ada Tuhan, maka tidak ada yang diperbolehkan. Kemudian Zizek menggunakan pembalikan tersebut untuk menganalisis kerja ideologis di era sekarang. Bagi Zizek, usaha untuk menghilangkan atau menghapuskan batasan transendental merupakan tindakan yang tidak mungkin. Sebaliknya, orang-orang akan bermain di belakangnya untuk menentukan apapun sesuai yang mereka inginkan. Apa yang dimaksud orang-orang di sini adalah kerja ideologi yang berkuasa, tentu saja tidak lain selain liberal, demokrasi, kapitalisme. Misalnya tentang ekspresi kebebasan yang tidak lagi susah untuk didapat hari ini. Namun, justru karena hal tersebut, kebebasan bergantung langsung terhadap ideologi yang bekerja saat ini. Persis seperti bagaimana liberal demokrasi kapitalisme bekerja dengan slogannya, "Jika kamu ingin bebas, maka ekspresikan semuanya. Jika kamu ingin bebas, maka berpendapatlah. Jika kamu ingin bebas, maka belilah produk ini." Kebebasan yang menjadi dasar tanggung jawab radikal terhadap setiap tindakan manusia. Hari ini, kebebasan telah direduksi sebatas pemenuhan kenikmatan performatif tanpa mengetahui tanggung jawab di belakangnya. Apa yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah padanan etis yang menjadi konsekuensi langsung dari kebebasan radikal manusia. Seperti yang dikatakan Augustine, "Cintai Tuhan dan lakukan sesuka hatimu." Ucapan tersebut mempunyai dua konsekuensi yang berseberangan, sekaligus menunjukkan bagaimana kebebasan yang sebenarnya bisa nampak melalui kehadiran Tuhan. Konsekuensi pertama adalah manusia bisa melakukan apapun yang mereka lakukan jika mereka benar-benar mencintai Tuhannya. Artinya, Tuhan menjadi lambang cinta. Jika kamu benar-benar mencintai Tuhan, kamu akan menginginkan apa yang Dia inginkan. Apa yang baik baginya akan baik juga bagimu. Apa yang tidak baik juga akan tidak baik bagimu. Dalam hal ini, manusia tidak hanya diperbolehkan melakukan apapun yang mereka inginkan. Sebab, jika pada dasarnya Tuhan itu perwujudan dari cinta, maka jika cintamu kepada Tuhan itu otentik, setiap tindakan yang kamu ingin lakukan juga merupakan bentuk nilai etis tertinggi. Konsekuensi kedua muncul karena ambiguitas pengetahuan manusia terhadap Tuhan. Artinya, jika kita mengamini konsekuensi pertama, yaitu manusia bisa berbuat apapun jika dia mencintai Tuhannya, maka tidak pernah ada jaminan keyakinan tersebut dengan tindakan praktis yang akan dilakukan. Contohnya yaitu kaum fundamentalis. Mereka menggunakan keyakinan mereka untuk menjustifikasi pembunuhan dan tindakan brutal lainnya. Bahasa mudanya, seperti bagaimana konsep dosa bekerja. Bukan dosa dalam pemahaman tradisional, melainkan dosa sebagai bukti kebebasan real di bawah kuasa Tuhan yang seperti dikatakan oleh sebagian eksistensialis. Dalam hal ini, bahkan dosa sebagai kebebasan tidak dimungkinkan jika Tuhan tidak ada. Zizek melihat tipikal kerja sekularisme yang menjanjikan untuk memperbolehkan apapun adalah sebuah mistos. Mereka hanya mengganti Tuhan dengan yang lain dan mungkin yang lebih brutal.
Zizek menyebut batas transendental ideologis hari ini bertumpu pada kata enjoy atau nikmatilah, atau versi lain dari Han Byung-chul pada kata can atau bisa. Dengan jelas nampak pada setiap iklan ataupun sebatas wacana liberal kapitalisme hari ini. Nikmati saja, jangan terlalu dipikirkan. Nikmati produk ini saat kamu dalam kondisi buruk. Bisa, kita semua pasti bisa meraih impian kita. SMK pasti bisa. Pertanyaannya, apa arti dari semua itu? Bagi Zizek, slogan-slogan tersebut justru menunjukkan sebaliknya, yaitu bagaimana kita kehilangan kebebasan di dalamnya. Dominasi ideologi global membuat kita semua harus mengikuti cara bermain mereka, sebab jika tidak, kita akan dikeluarkan dari sistem. Apa yang dimaksud dikeluarkan di sini tidak sama saat seseorang berbuat dosa. Ketika seseorang berbuat dosa, maka sudah hukumnya orang tersebut harus berhenti bertindak dan meminta pengampunan, yaitu dengan kembali bergabung kepada komunitas yang mengamini nilai-nilai religius yang berlaku. Kebutuhan dasar seorang pendosa ditangguhkan dan hanya fokus melakukan penebusan. Sedangkan kapitalisme tidak menawarkan penebusan dosa. Han Byung-chul menyebut kapitalisme bukanlah agama karena tidak menyediakan ruang bagi pendosa. Apa maksudnya? Bagi kapitalisme, tidak peduli seberapa lelah atau frustasi kamu dengan kehidupan, bahkan saat kamu melanggar kerja sistem yang diterima masyarakat umum, kamu akan tetap dipaksa untuk memenuhi semua kebutuhanmu sendiri. Tidak ada waktu untuk diam, refleksi diri, dan mempertanyakan segalanya. Apa yang harus kamu lakukan bagi kapitalisme adalah hanya perlu menikmatinya. Terkadang hidup mudah, terkadang susah. Kita semua pasti melampauinya. Terdengar ringan, namun begitu brutal. Sekali lagi, mungkin apa yang dikatakan Zizek benar tentang analisisnya. Jika tidak ada Tuhan, maka tidak ada yang diperbolehkan. Di sisi lain, jika ada Tuhan, maka segalanya diperbolehkan. Jika Tuhan memberikan kebebasan radikal terhadap manusia, maka kebebasan ini membawa tanggung jawab besar dan berat yang harus ditanggung bersama.